Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sudah hari Sabtu ya. Dan seperti biasa, besok Minggu ceritanya libur ya. Dan hari ini saya up-nya malam karena setiap hari Sabtu saya sibuk sekali ya. Tapi saya sempat-sempatin untuk meneruskan ceritanya ini. Dan langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Selamat siang, Tuan dan Nyonya Hal. Sapa Frank sopan. Kara yang berdiri di sampingnya tersenyum. Dia sedikit menganggukkan kepala. Alih-alih membalas sambutan, dua tamu itu langsung masuk dan duduk di sofa. Sang pria tetap dengan raut tegasnya. Dia langsung mengepalkan tangan di atas lutut. Sementara itu sang wanita tak bisa berhenti menyoroti Kara dari sudut matanya. Kurasa kita tidak perlu berpanjang lebar. Kau pasti sudah mengerti maksud kedatangan kami, ujar Vincent Hall dengan nada rendah. Frank menarik nafas berat sambil duduk dengan perlahan. Ia bertanya, Anda ingin minum apa? Kopi? Teh? Tidak usah, sambar Sarah ketus. Kami hanya butuh penjelasan. Berani sekali kau memutuskan pertunangan dengan putri kami secara sepihak. Kara berkedip tegang. Namun Frank tampak tak terusik sedikit pun. Dengan raut tenang ia mengangguk-angguk pelan. Sebetulnya saya sudah berencana untuk menemui kalian. Hanya saja saya merasa waktunya belum tepat. Tapi karena kalian sudah di sini, langsung saja saya ingin menyampaikan maaf. Sarah mendengus jijik. Kau pikir maaf saja cukup untuk mengobati sakit hati kami? Saya sadar saya bersalah. Saya tidak seharusnya mengumbar aib Isabella. Tapi saya yakin kalian juga sadar bahwa ini bukan kesalahan tunggal. Mata Vincent melebar. Apa maksudmu? Sejak awal kita sama-sama tahu bahwa saya dan Isabella tidak saling cinta. Hubungan kami murni berlandaskan keuntungan. Yang benar saja, kau mau menggunakan cinta sebagai alasan. Perempuan di sampingmu itu sudah meracuni pikiranmu, ha? Sarah menyindir, sementara Kara bergeming. Frank menyunggingkan senyum. Apakah kalian berdua saling cinta? Para tamu sontak membeku. Mereka saling lirik tanpa suara. Pertanyaan itu terlalu jauh di luar dugaan. Saya pikir perjodohan kalian adalah pernikahan bisnis tersukses dalam sejarah. Perusahaan kedua pihak melesat. Tapi akibatnya, maaf, anak-anak kalian tumbuh dalam lingkungan yang kurang sehat. Kau? Sarah hendak beranjak tetapi sang suami menahannya. Frank Herbert, apa yang kau lakukan terhadap Isabel secara tidak langsung menyatakan kalau kau tidak menghormati keluarga Hal. Sekarang kau berani menyatakan secara terang-terangan. Sementara Vincent menaikkan alis, senyum Frank berubah miring. Maaf jika kalian tersinggung, tapi saya hanya mengambil contoh yang paling relevan. Isabella menjadi seperti sekarang bukan karena kesalahannya semata. Sorot mata Frank bergeser ke arah Sarah. Dalam sekejap wanita itu bergerak-gerak tak nyaman. Di sampingnya Vincent diam-diam menelan ludah. Saya rasa saya tidak perlu menjabarkan secara detail
Tapi intinya, saya ingin anak-anak saya tumbuh dengan baik. Karena itu, saya harus memilih pendamping yang tepat, ibu mereka sendiri. Saya harap kalian bisa memaklumi alasan saya. Kau sungguh egois, Frank. Rutuk Sarah tanpa terduga. Kau sudah sepakat untuk menikahi putri kami. Karena keteledoranmu sendiri, kamu menjadikannya tumbal. Maaf Nyonya, kalau saya tidak mengambil tindakan, saya yang akan menjadi tumbal. Saya tidak mungkin mengorbankan diri sendiri. Deru nafas Sarah semakin sangar setelah menyentak tangan suaminya. Ia bangkit dari sofa dan berjalan cepat menuju Kara. Kau lihat akibat dari ulahmu. Kalau saja kau tidak merayu calon menantuku, dia pasti sudah bahagia bersama putriku. Ini semua salahmu. Kau sudah mempermalukan dan merampas posisi putriku. Tangan Sarah terangkat menuju Kara. Frank telah bersiap menepisnya. Namun tepat sebelum ia bergerak, pintu terbuka lebar. Lois masuk dengan sebuah ponsel di tangannya. Berhenti! Dari balik punggungnya, Emily berlari lalu merentangkan tangan di depan Kara. Kamu tidak boleh menyakiti mama kami. Nyonya, mama kami bukan orang jahat. Iya. Dan kalau kamu tetap ngotot menyelang mama, kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Aku akan menyebar video ini. Lalu orang-orang akan berpikir kalau Nyonya Hal adalah orang yang kasar dan jahat. Reputasi keluarga kalian bisa tambah hancur. Sarah berkedip-kedip dengan mulut ternganga lebar. Sementara Vincent ia tanpa sadar menahan nafas. Aksi dua balita itu terlalu mengejutkan. Lois, Emily, kenapa kalian menyela pembicaraan orang tua? Itu tidak baik. Sekarang tunggulah di luar, ujar Kara bijak. Tapi kami tidak mau mama dan papa kenapa-napa. Tuan dan Nyonya Hal harus tahu kalau kami tidak akan membiarkan siapapun memecahkan kalian. Emily menoleh ke belakang sebentar sebelum kembali merentangkan tangan. Melihat mata gadis mungil yang berkaca-kaca itu, Sarah menghela nafas tak percaya. Apa kata dunia jika dirinya melawan seorang balita? Anak kecil. Ia menjaga nada bicaranya. Ini urusan orang tua. Kalian tidak mengerti apa-apa. Jadi, bisakah kalian bermain di luar saja? Emily menggeleng tegas. Tidak akan. Kalian pasti mau memaksa papa untuk menikahi Isabella. Kalau itu terjadi, kami akan kembali kehilangan papa. Dan mama pasti akan menderita. Iya, kami tidak mau hal itu terjadi. Sekarang, demi nama baik keluarga kalian, bagaimana kalau kita berdamai saja? Kalian berhenti mendesak papa, dan kami tidak akan menyebarkan video ini. Mendengar ancaman Lois, Vincent meloloskan tawa. Kamu pikir semudah itu untuk berdamai? Bagaimana dengan kerugian yang kami alami? Kalian mau menanggungnya? Alis Lois berkerut, ponselnya pun agak turun. Apa kerugian kalian? Saham perusahaan kami turun drastis. Banyak klien mundur dari proyek karena menilai kami tidak kompeten. Ayahmu sudah merusak reputasi keluarga Hal. Ini benar-benar tidak adil, gerutu Emily dengan pipi menggembung. Isabella lah yang nakal, tapi kenapa papa yang dicalahkan? Emily benar, biasanya
Kalau kami melakukan kesalahan, Mama akan menasihati kami, bukan memarahi orang lain. Sama seperti Brandon, tetangga kami dulu. Dia dimarahi orang tuanya saat bersikap nakal. Si gadis mungil mengangguk cepat. Dan pacar keduanya dimarahi oleh orang tuanya sendiri, bukan orang tua Brandon. Kenapa kalian tidak begitu? Kenapa kalian memarahi orang lain? Bukankah setiap anak adalah tanggung jawab orang tua masing-masing? Vincent dan Sarah sontak tertegun. Mata mereka melebar dan bergetar sedikit lebih cepat. Jadi maksud kalian, kami gagal mendidik anak kami? Simpul Sarah dengan suara lirih. Si kembar kompak mengangkat bahu. Kami tidak bilang begitu. Kami cuma heran, kenapa kalian memarahi papa kami? Anak kalian itu Frank Harper atau Isabella? Tiba-tiba Vincent beranjak dari posisinya. Sambil meluruskan jas, ia berdeham. Sarah, ayo pulang. Sang istri terbelalak. Tapi kurasa tidak ada lagi yang perlu dibahas. Kesepakatan dengan keluarga Harper sudah usai. Frank diam-diam tersenyum miring. Lagi-lagi si kembar memberikan solusi untuk masalahnya. Lini bisnis kita berbeda, Tuan Hal. Tapi kalau ada proyek yang bisa kita kerjakan bersama, mari berbincang lagi di lain waktu. Vincent menatap Frank tanpa emosi. Selang keheningan sejenak, ia menyodorkan tangan. Selamat Frank, kalian memang masih muda, tapi kurasa kalian jauh lebih hebat dalam membesarkan anak-anak. Sarah mendesah tak percaya. Sebelum ia sempat menyela, Frank telah menjabat tangan suaminya. Apakah kita sudah resmi berdamai? Tanya Emily dengan suara manisnya. Vincent spontan menoleh, sudut bibirnya sedikit terdongkrak. Iya. Hore! Seru si kembar bersamaan. Kita berhasil. Lois meletakkan ponsel di atas meja lalu melakukan tos dengan sang adik. Saat itulah Sarah dan Vincent mendapati layar ponsel yang gelap. Kau tidak merekam. Lois terkekeh. Aku tidak sempat mencari ikon kamera tadi. Jadi aku berpura-pura saja. Maaf, telah menipumu, Nyonya. Semua orang mendesah tak percaya. Mereka terkesima dengan kecerdasan sang balita. Bahkan Vincent tertawa. Siapa nama kalian anak muda? Aku Lois dan adikku Emily. Vincent mengangguk-ngangguk samar. Karena kalian berdua begitu cerdas, apakah kalian punya saran agar keluargaku bisa menyelesaikan masalah Isabella? Lois dan Emily bertatapan. Selang keheningan sejenak, Emily mendongak. Setiap kami melakukan kesalahan, kami akan meminta maaf dan mengaku salah. Lalu kami berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Iya, lalu Mama tidak akan marah lagi. Semuanya kembali normal. Mungkin Isabella juga perlu meminta maaf dan berjanji. Vincent tersenyum kecil. Terima kasih anak muda. Kalian memang luar biasa. Si kembar tersenyum lebar, apalagi Kara dan Frank menatap mereka bangga. Mama, bolehkah
kami mengundang Tuan dan Nyonya Hal ke pesta malam ini. Mereka teman kita Cekalang. Pesta apa? Tanya Sarah ketus. Ia masih tidak terima dinasihati balita. Pesta ulang tahun kami, Nyonya. Datanglah bersama Tuan. Acaranya di rumah Papa. Hari ini ulang tahun kalian. Vincent menaikkan alis. Sayang sekali, kami sudah ada agenda. Tapi sebagai hadiah, terimalah ini. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama lalu menuliskan beberapa kata. Begitu menerimanya, Lois langsung mengeja. Fosel berkunjung sepuasnya. Emily ikut mengamati kartu nama. Dalam sekejap matanya membulat. Pabrik coklat, Choco Hal. Iya, salah satu bisnis kami adalah consumer goods. Kami memproduksi coklat sendiri. Si kembar sontak bersorak girang. Mereka berjingkrak-jingkrak sambil berputar di tempat. Wow, satu lagi keinginan kita akan tercapai. Iya, hari ini adalah hari yang paling membahagiakan. Terima kasih Tuan Hal. Kami harap kalian juga bahagia. Sementara Vincent mendenguskan senyum, Frank meraih pundak Kara dan mengusapnya. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Pasangan itu sama-sama terharu dan tahu pesta malam nanti harus berlangsung lancar. Selamat ulang tahun Lois. Selamat ulang tahun Emily. Setiap menyalami tamu, dua balita itu tersenyum semeringah. Apalagi ucapan yang mereka terima datang bersama doa dan hadiah. Baru kali ini mereka merayakan pesta yang begitu meriah. Sekitar 100 orang tersebar di pekarangan belakang. Sebagian besar adalah petinggi Xavier dan karyawan di perpustakaan. Tidak ada anak-anak seumur mereka, tetapi para tamu dengan senang hati memakai topi yang telah Emily sediakan. Halo, Frank kecil, Kara kecil, happy birthday. Melihat Bella dan Roni baru saja tiba, si kembar terbelalak senang. Bu dokter. Tanpa takut gaun dan jas mungil mereka berantakan. Lois dan Emily berlari memeluk Bella. Kami senang sekali kalian bisa hadir. Terima kasih Bu dokter. Ini pesta ulang tahun kalian. Mana mungkin aku dan Roni melewatkannya. Bella memainkan mata kepada sang suami. Iya, selamat ulang tahun Tuan Putri dan Pangeran. Ini kado untuk kalian. Roni menyerahkan satu kotak besar kepada si kembar. Mereka sampai kesulitan memegangnya. Terima kasih Pak Dokter, ucap Emily setengah mendesak. Setelah menyerahkan kado itu kepada pelayan, barulah ia tersenyum lebar. Sekarang, nikmatilah acara ini. Jangan lupa untuk selalu pakai topi. Sambil menerima topi dari pelayan, pasangan itu terkekeh. Sudah lama sekali aku tidak melihat kerucut ini. Celetuk Roni. Rasanya seperti bernostalgia, ha? Kurasa kita harus menyediakan el semacam ini untuk pasien anak-anak. Itu ide yang bagus, angguk Lois penuh semangat. Mereka pasti senang. Atau kalian bisa juga membeli mereka vitamin isap yang manis dan enak. Tawa Bella semakin kencang. Astaga, Frankie,
Bagaimana kalian bisa membuat anak sepintar ini? Beritahu kami tipsnya. Kara sontak mengernyit. Ia hendak protes, tetapi Frank sudah lebih dulu menjawab dengan santai. Kau seorang dokter, seharusnya kau lebih tahu. Iya, siapa tahu kalian melakukannya dalam posisi khusus, sudut tertentu, atau... Malaikat kecil, di sana ada Vivian Bell, mau menyapanya. Kara mengalihkan perhatian para balita. Dengan polosnya si kembar mengangguk. Mau. Sementara Roni menyikut istrinya yang terkekeh, Kara mengamankan anak-anak. Frank menyusul setelah beberapa saat. Halo, Nyonya Bell. Terima kasih sudah hadir. Sapa si kembar kompak. Sambil tersenyum anggun, Vivian mengelus pipi balita-balita itu. Selamat ulang tahun anak-anak pintar, pemimpin Xavier di masa depan. Aku punya sesuatu untuk kalian. Ia menyerahkan 2 voucher emas yang membuat si kembar heran. Itu voucher berbelanja di toko mainan. Ajaklah orang tua kalian ke sana dan beli apa saja yang kalian suka. Wajah Emily kembali berseri-seri. Terima kasih Nyonya Bell, ini kado yang sangat istimewa. Kemudian ia berputar menghadap saudaranya. Kita bisa mengajak kakek Rowan ke sana, Lois. Iya, sepertinya kita harus mulai menulis semua keinginan kita, Emily. Apa yang kita tulis selalu datang. Itu namanya manifestasi. Proses mewujudkan keinginan menjadi kenyataan. Dalam hal ini, kalian memanfaatkan law of attraction. Kalian percaya keinginan kalian akan terwujud, jadi semesta mengabulkannya. Si kembar sontak menoleh ke arah datangnya suara. Melihat kehadiran Ben, mereka tercengang. Tuan Wilson,